Iya, halo, kenapa? Iya, ada apa? Oh iya, nanti tunggu dulu ya. Ya, oke. Ini siapa yang nelfon? Ini ada aku. Dia minta uang buat apa gitu, tapi dia nggak punya rekening. Harusnya itu Par, kita harus udah buat rekening bank. Sekarang itu kan apa-apa serba digital ya. Mana bisa kalau misalnya transfer belum punya tabungan. Aku tuh pingin, tapi jujur aja aku masih bingung soal bank. Ada bank umum dan bank syariah. Halo Tari, halo Mira. Kalian lagi ngomongin apa nih? Lagi ini kita hari mau buat rekening bank, tapi masih bingung soal bank. Kan tahu nggak di situ ada bank umum, bank syariah, sama yang lain. Aku punya kenalan. Dia kerja jadi pegawai bank. Gimana kalau kamu nanya-nanya ke dia aja? Daripada kamu kan? Iya juga ya, Bos. Kira-kira kapan nih? Nanti aku kabarin deh kalau kalian mau ketemu sama teman aku. Oke. Udah, aku duluan ya. Aku ada urusan lagi. Oke, dadah. Banget kan sama lagi deh. Iya, kamu kapan ya? Ya, kamu kenapa? Oh iya, nanti aku kesana ya sama Mira. Ini siapa yang nelfon? Kebetulan dia Lina lagi nelfon. Oh ya udah, kesana yuk sekarang. Ayo. Kenalin Kak, ini teman-teman aku. Ini namanya Tari. Ini namanya Mira. Jangan-jangan ada yang mau nanya soal bank ya? Iya Kak, ini kita nemenin temen kita Tari. Dia mau buat rekening bank, tapi masih pengen tahu dulu nih soal bank. Mau taunya soal bank umum Kak, bisa dijelasin nggak Kak? Jadi bank umum itu adalah bank yang melakukan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank umum juga lembaga syariah yang menghimpun dana masyarakat yang biasa disebut dengan funding dalam bentuk simpanan lalu menyalurkan ke kredit yang biasa disebut dengan lending. Oh gitu ya Kak. Iya. Nah yaudah, kalau gitu aku izin kita sebentar ya. Kita jangan lama ya. Oke. Halo guys, lihat ya. Iya Kak. Macet banget. Aduh, bahas apa nih? Daripada Ini tadi Kak Sinta baru ngejelasin tentang bank umum. oh, jadi produk yang kami tawarkan itu simpanan seperti potongan dan deposit. Terus ada berbagai jenis kredit juga untuk kebutuhan pribadi dan usaha, serta rekening giro untuk transaksi dan transfer dana.
Nah, bank juga menyediakan layanan kartu debit atau kredit, produk investasi seperti reksadana dan obligasi, serta layanan perbankan elektronik seperti internet banking, mobile banking, dan SMS banking. Itu ada layanan tambahan juga loh, seperti safe deposit box, pengiriman uang internasional ke luar negeri, serta ada trust and wealth management untuk pengelolaan kekayaan. Wah, ternyata penting banget ya. Aku juga pernah baca-baca manfaat bank umum itu banyak banget di masyarakat. Satu, manfaat bank bagi masyarakat menyediakan pembayaran yang efisien untuk kegiatan ekonomi. Yang kedua, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang ketiga, menyalurkan dana melalui kredit untuk kebutuhan individu dan bisnis. 4. Menyediakan jasa keuangan tambah seperti kartu kredit, transfer dana, dan penyimpanan barang berharga. Yang kelima, memfasilitasi perdagangan internasional. Manfaat bank bagi lembaga. 1. Mendapatkan keuntungan. 2. Melayani nasabah yang baik. Yang ketiga, memperluas jaringan dan pasar. Yang keempat, meningkatkan likuiditas dan modal. Yang kelima, mendukung perekonomian nasional. Wah, kok kamu bisa tahu? Kan Dulu aku sempat baca-baca brosur di rumah tetangga. kalian lagi bahas apa? Dulu Sari bisa ngejelasin manfaat bank umum. Keren kan? Tapi ingat ya, semua aktivitas bank harus punya prinsip dasar. Pertama, itu hati-hati, gak boleh sembarangan kasih kredit. Kedua, transparan dalam informasi ke nasabah. Ketiga, itu patuh hukum, gak boleh ada pelanggaran. Dan yang keempat, itu profesional, dikelola oleh tenaga ahli. Dan yang terakhir, itu lindungi nasabah. Wah, luar biasa, lengkap banget ya. Nah, perbedaan utama terletak pada prinsip dasar operasional dan hukum yang digunakan. Bank umum beroperasi berdasarkan konvensi perbankan konvensional, sedangkan bank syariah berlandasan hukum-hukum syariah atau prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh hukum Islam. Bank umum memperoleh keuntungan dari selisih antara suku bunga pinjaman yang lebih tinggi dan suku bunga deposito yang lebih rendah. Bank syariah memperoleh keuntungan dengan melakukan pembagian hasil usaha secara adil dan berimbang antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Aku juga sempat bandingin kelebihannya bank umum sama bank syariah. Bank umum itu memiliki jaringan cabang yang luas sehingga memudahkan diakses oleh nasabah. Yang kedua itu dia itu menyediakan produk dan layanan keuangan konvensional yang lengkap. Yang ketiga itu dia memberikan pinjaman dengan bunga yang kompetitif. Yang keempat, dia juga menyediakan layanan perbankan dengan udah elektronik dan online sehingga memudahkan nasabah. Yang kelima itu dia tuh memiliki reputasi yang kuat dan jaringan kerjasama internasional. Lalu juga ada kelebihan bank syariah. Kelebihan bank syariah itu dia tuh beroperasi berdasarkan prinsip dan nilai Islam yang mengutamakan etika dan keadilan. Yang kedua itu dia melakukan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil antara bank dan nasabah. Yang ketiga itu dia menyediakan produk keuangan yang halal sesuai dengan syariah Islam. Yang keempat, dia itu fokus pada pembiayaan kegiatan produktif dan keberlanjutan lingkungan. Yang kelima, dia itu udah didukung oleh institusi keuangan Islam lainnya. Nah, lalu juga ada kelebihan, pasti ada kelemahannya dong. Kelemahannya bank umum itu dia tuh pakai sistem bunga yang dimana dianggap riba dalam Islam kan. Terus juga kelemahan bank syariah itu produk dan layanannya terbatas, tidak sebanyak bank umum atau konvensional. Jadi bank umum itu memiliki 4 peran utama. Yang pertama yaitu sebagai tempat transaksi yang memudahkan pelaku ekonomi melakukan transaksi menggunakan produk seperti giro, tabungan, dan deposito sebagai alat pembayaran. Lalu ada yang kedua, ada likuiditas
yaitu menyediakan tempat bagi pemilik dana atau disediakan unit surplus untuk mendapatkan uangnya sesuai kebutuhan sehingga menjadi likuiditas. Yang ketiga yaitu pengalihan aset. Nah, ini mengalihkan aset dana dari unit surplus atau pemberi dana ke unit defisit yang meminjam dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada efisiensi. Ini berperan sebagai broker yang mempertemukan peminjam dan pemberi modal tanpa mengubah produk, sehingga ini memperlancar proses pendanaan. Kami juga ada fasilitas yang ditawarkan. Yang pertama, Bank Umum menyediakan jaringan ATM dan cabang yang luas serta mobile banking untuk transaksi mudah kapan saja. Proses pengajuan yang cepat seperti tabungan atau kredit cepat dengan persyaratan yang jelas termasuk pengajuan online. Serta sistem keamanan digital dan jaminan simpanan dari LPS menjaga dana nasabah, pelanggan ramah dan edukatif, membantu nasabah memahami produk. Bank juga menawarkan kartu kredit atau e-wallet serta program promo seperti cashback dan hadiah untuk nilai tambahan. Kalau saya pelajar bisa buka rekening? Tentu bisa, asal kamu bawa identitas diri serta ada kartu tabungan pelajar dan setoran awal yang ringan, dan kamu juga bisa dapat m-banking. Sekarang aku ngerti, bank itu bukan cuma hanya nabung saja, tapi bisa juga perputaran ekonomi. Nah, dan buka rekening itu langkah awal jadi pribadi yang melek keuangan. Bank itu contohnya aktivitas keuangan masyarakat. Kami siap bantu kapanpun kalian butuh. Gimana Tar? Tertarik nggak buat rekening bank? Mau deh, karena lebih praktis juga. Ya, mau praktik nggak? Boleh? Ya, yuk. Wah, kalau kayak gini lebih praktis banget ya. Jadi tidak harus ketemu juga bisa. Bank Umum, solusi keuangan kita. Itu adik kamu keren gak sih? Aku sendiri. Jadi produk yang kami tawarkan itu simpanan seperti potongan dan deposit. Terus ada berbagai jenis kredit juga untuk Kami siap bantu kapanpun kalian butuh. Bank Umum, solusi keuangan kita. Halo guys.